Sekitar 2 minggu setelah penaklukan kota Mekah, yaitu pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin mendapatkan ancaman dari suku Hawazin dan suku Thaqif. Lalu kaum muslimin bergerak maju menuju lembah Hunain. Bisa dibayangkan, 12.000 pasukan muslim dengan pedang terhunus, wajah-wajah penuh percaya diri, berkuda di bawah matahari Jazirah Arab. Tak ada pasukan muslim sebelumnya yang sebanyak ini. Setelah penaklukan Mekah, dunia Arab mulai gentar, dan bagi sebagian kaum muslimin, ini adalah kemenangan mutlak. Tapi mereka lupa satu hal, kemenangan sejati tidak datang dari jumlah, melainkan datang dari Allah. Setelah kota Mekah ditaklukkan tanpa peperangan besar, Rasulullah SAW tidak berhenti di situ, karena masih ada ancaman besar dari suku-suku yang tinggal di sekitar Mekah, terutama Hawazin dan Thaqif. Dua suku ini bukan suku sembarangan. Mereka punya prajurit yang kuat, pemanah-pemanah yang tangguh, dan keberanian yang diwariskan dari turun-temurun. Mereka sadar Islam makin besar. Jika dibiarkan, mereka akan kehilangan pengaruh ekonomi dan bahkan kepercayaan lama mereka. Maka mereka memilih menyerang terlebih dahulu. Pasukan gabungan Hawazin dan Thaqif menyusun rencana menyergap kaum muslimin di lembah Hunain. Mereka bersembunyi di bukit-bukit curam dengan ribuan pemanah siap menembak. Kaum muslimin melaju ke lembah itu percaya diri, bahkan sebagian dari mereka berkata, "Kita tidak akan kalah karena hari ini jumlah kita sangat banyak." Ucapan ini yang menjadi bumerang bagi mereka. Begitu kaum muslim masuk ke lembah sempit, hujan panah turun dari atas. Pasukan terkejut, sebagian besar bukan pasukan veteran. Mereka belum pernah menghadapi serangan seperti ini. Kekacauan terjadi, kuda-kuda berlari liar, panah-panah menancap. Pasukan Islam yang besar mulai mundur. Keterlibatan Khalid bin Walid dalam perang Hunain sangatlah penting, meskipun ia mengalami luka dalam pertempuran tersebut. Khalid bin Walid ditunjuk oleh Rasulullah sebagai komandan dari salah satu sayap pasukan muslim dalam peperangan Hunain. Ia bertugas memimpin sebagian besar pasukan yang maju ke lembah Hunain terlebih dahulu, bagian pasukan yang pertama kali disergap oleh panah dari atas bukit. Saat hujan panah dari musuh datang mendadak, sebagian pasukan muslim kocar-kacir dalam kekacauan itu. Khalid bin Walid tetap bertahan, tetapi ia mengalami beberapa luka akibat panah dan serangan musuh. Namun meski terluka, dia pantang mundur dan terus mencoba bertahan bersama para sahabat senior lainnya. Ketika Rasulullah SAW menyuruhkan para sahabat agar kembali ke medan perang, Khalid termasuk di antara yang pertama menjawab seruan itu. Bersama Abu Bakar, Umar, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya, mereka membalikkan keadaan dan melawan musuh hingga meraih kemenangan. Meskipun ini adalah salah satu pertempuran awal setelah masuk Islam, Khalid sudah menunjukkan kepemimpinan dan keberanian luar biasa yang kemudian membuatnya dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus, Sayfullah al-Maslul. Kembali ke awal serangan mendadak di lembah Hunain, di tengah hiruk pikuk ketakutan yang melanda kaum muslimin, satu sosok tetap berdiri, yaitu Rasulullah SAW. Beliau naik keledai putihnya, tidak gentar dan berseru, "Aku adalah seorang nabi, takkan berdusta kepada kalian. Aku
cucu Abdul Muttalib. Beliau memerintahkan Abbas pamannya yang bersuara lantang untuk memanggil para sahabat. Wahai sahabat Bai'atul Ridwan, wahai para muhajirin, wahai kaum Ansor. Seperti terhipnotis oleh panggilan iman, para sahabat senior berbalik. Ali, Umar, Abu Bakar, Khalid bin Walid dan lainnya berkumpul. Mereka bertakbir dan mulai menyerang balik dengan formasi. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Mereka bertahan lalu menyerang. Musuh terpukul mundur. Pasukan Hawazin lari tunggang langgang, meninggalkan harta, unta dan tawanan dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan ini salah satu ghanimah terbesar dalam sejarah perang Islam. Namun ujian lain datang. Sebagian orang yang baru masuk Islam mulai ribut karena pembagian harta. Mereka merasa tidak mendapatkan bagian yang cukup. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang lebih dalam kepada mereka. Beliau berkata kepada kaum Ansor, andai kalian semua memilih harta dan aku memilih tinggal bersama kalian, apakah kalian ridho? Bukankah aku telah kembali kepada kalian setelah Allah memberiku kemenangan? Air mata pun mengalir. Mereka tahu Rasulullah bukan panglima biasa, tapi rahmat yang hidup di tengah mereka. Setelah Hunain, pasukan muslim mengejar sisa musuh ke kota Taif. Rasulullah memerintahkan pengepungan. Mereka membawa manjanik atau alat pelontar batu seperti ketapel dan dabbabah atau alat pelindung pasukan, tapi benteng Taif terlalu kuat. Beberapa minggu berlalu, anak-anak di dalam kota mulai menangis kelaparan, tapi musuh tidak mau menyerah. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk mundur. Sebagian sahabat heran, kenapa mundur? Tapi beliau menjawab, kita kembali karena Allah belum mengizinkan kemenangan hari ini. Setahun kemudian, perwakilan Taif datang ke Madinah. Mereka masuk Islam tanpa perang, tanpa paksaan, tanpa darah. Karena benteng bisa ditutup, tapi hati yang lembut bisa terbuka oleh keteladanan. Jangan sombong atas jumlah dan kekuatan. Di Hunain, kita diajarkan bahwa kepercayaan berlebih pada diri bisa membutakan iman. Kemenangan butuh keteguhan. Rasulullah berdiri kokoh di saat semua orang mundur. Itu yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kadang mundur adalah strategi. Taif tak ditaklukkan dengan panah, tapi dengan kesabaran dan akhlak. Dari lembah Hunain hingga benteng Taif, Rasulullah mengajarkan kita bahwa kemenangan bukan soal angka, tapi soal iman. Bukan soal taktik semata, tapi soal akhlak. Maka hari ini, jika kita ingin menang dalam hidup, belajarlah dari beliau. Tetap berdiri saat semua mundur,